kiprah dalam gerakan sosial, gerakan yang peduli dengan urusan kemanusiaan dan lain sebagainya. Tema hari ini sebenarnya cukup rumit ya. Siang temanya rumit. Saya nggak tahu apakah kita nanti akan bisa merampungkannya, tapi minimal kita coba lah. Yang akan kita bahas pertama sebenarnya adalah, pernah dengar istilah ini? Apa itu kira-kira? Millennium Development Goals. Pernah dengar istilah ini? Sustainable, betul. Development Goals. Jadi sore ini kita akan mencoba membahas pembangunan sebenarnya. Isu pembangunan ini sebenarnya tidak dikhususkan hanya pada teman-teman yang sedang belajar studi pembangunan atau yang sedang belajar ekonomi. Di studi-studi seperti ini hendaknya diberikan kepada siapa saja yang mau atau peduli dan meminati isu-isu sosial dan pembangunan. Teman-teman dari kelompok keagamaan kadang-kadang juga penting isu ini. Kelompok dari isu-isu lingkungan juga penting tentang topik ini. Teman-teman dari studi hukum dan HAM juga penting untuk tahu topik ini. Teman-teman yang kerja di urusan komunikasi dan lain sebagainya juga penting. Jadi ini tema yang sangat umum untuk siapa saja. Tetapi dasarnya adalah kita belajar mengenal model-model pembangunan yang punya dampak sangat kuat kepada kehidupan orang banyak. Itu sih intinya ya. Dan salah satu yang kelas Universalia coba tawarkan kepada teman-teman adalah aku sekarang minimal sudah tahu bagaimana dunia ini ingin diciptakan, dunia ini ingin dipertahankan, dan bagaimana kira-kira caranya generasi demi generasi, peradaban demi peradaban mempertahankan dunia ini. Salah satunya adalah yang pernah kita kenal, istilahnya Millennium Development Goals. Itu udah 15 tahun berjalan. 2015 kemarin barusan berakhir. Setelah 15 tahun berjalan, kira-kira apa itu intinya? Intinya sebenarnya ya tentang pembangunan. Jadi ada upaya bersama untuk menciptakan dunia yang lebih setara. Ada upaya bersama untuk menciptakan dunia yang lebih sejahtera. Dua isu krusial itu, urusan kesetaraan dan kesejahteraan, adalah dua tema yang cukup pelik di dalam dunia ini. Terutama kaitannya dengan satu ada pembangunan, satu ada ideologi. Setiap ada pembangunan, dia pasti hasil dari refleksi sebuah ideologi. Nah, ideologi inilah yang kemudian mendesain, menafsirkan, menyusun sampai ke level cetak biru apa yang disebut pembangunan. Nah, teman-teman mahasiswa, ketika teman-teman belajar studi-studi agama, studi pembangunan, studi sosial, bahkan hukum, saya kira mungkin tidak harus juga mengenal isu-isu seperti ini. Terutama yang mau jadi pemikir, menjadi peneliti, penulis, aktivis sosial, harus tahu isu seperti ini. Nah, dia bicara tentang pembangunan. Nah, mengapa saya memilih tema seperti ini dan mengapa saya anggap ini penting? Karena ini adalah cara dunia untuk mencoba menjawab isu tentang tadi yang paling penting adalah kesetaraan dan sejahtera. Ini 15 tahun. Proyek ini cukup ambisius, disetujui oleh lebih dari, saya kira, dari 186 anggota PBB. Mungkin yang betul-betul fully committed dengan MDGs ini tidak kurang 50 sampai 60 negara. Isunya ada 8 faktor. Mungkin ada yang pernah tahu isu-isu MDGs, isu pembangunan yang mereka pernah
perjuangkan. Saya menulisnya di sini kalau ada yang pernah dapat buku ini. Jadi buku ini adalah isu tentang isu kebijakan publik, isu sosial. Untuk saya menulis beberapa tema di sini tentang Sustainable Development Goals. Kalau ada yang membaca ini, ada yang dibagikan kepada teman-teman? Belum. Mungkin nanti bisa dikopikan aja. Iya. Sekitar berapa halaman di sini. Tapi intinya saya bicara tentang itu. Beranjak ke Sustainable Development Goals. Di dalam SDGs sedikitnya ada 8 target tujuan besar yang ingin mereka ciptakan sehingga mereka merasa mereka telah berbuat sesuatu terhadap dunia ini. 1, memberantas kelaparan dan kemiskinan. Di SDGs ya. Yang kedua, mencapai pendidikan dasar untuk semua. Jadi masalah literasi, tahu ya masalah literasi. Salah satu yang paling penting tentang literasi ya, pertama kalau orang mau melek informasi, melek masalah, dia harus melek huruf dulu. Melek huruf itu menjadi target mereka. Target kedua SDGs ya ini mencapai pendidikan dasar untuk semua. Jadi nggak boleh ada di kolong langit ini anak manusia yang tidak merasakan pendidikan dasar. Nah, itu target mereka. Target yang ketiga, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Setiap ada pembangunan, kata Vandana Shiva, salah satu aktivis perempuan yang saya kagumi, yang selalu menjadi korban utama dalam setiap pembangunan, kata Vandana Shiva. Anda tahu Vandana Shiva? Dibaca ya, perempuan. Vandana Shiva itu aktivis ekofeminisme perempuan di India. Dia seorang yang sangat mahir mengkritik globalisasi dan paling depan juga memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bentuknya yang sangat konkret, yakni gerakan pertanian dan koperasi di India. Kalau teman-teman senang dengan isu-isu feminisme, belajar juga tentang Vandana Shiva. Teman-teman perempuan biasanya sukanya Simone de Beauvoir, kalau pernah dengar, aktivis perempuan, filosof perempuan, atau orang seperti Mauve, Chantal Mauve, Chantal Mouffe kalau orang Prancis bilang, itu 2 kritikus perempuan yang sangat digemari oleh kaum feminis. Tapi buat saya memang juga menyukai mereka. Tapi buat saya yang mereka pursue, yang mereka perjuangkan itu lebih banyak individual goals, tujuan-tujuan individu, kebebasan individu seorang perempuan yang kalau saya resapi pada dasarnya kok agak absurd ya. Kalau laki-laki boleh topless, kamu juga boleh topless. Maka ada gerakan topless di New York kemarin, perempuan-perempuan juga topless. Apakah itu gerakan perempuan yang dituju sebenarnya? Nah, belajar juga orang seperti Vandana Shiva. Sama buat para serikat ini kita 3 yang ada di sini. Lalu orang seperti Anita Roddick pernah main ke mall, terus nemuin toko bernama The Body Shop. Nah, yang punya tuh Anita Roddick. Dia aktivis perempuan yang sangat keren dalam menulis dan bersikap. Ada Naomi Klein juga. Naomi Klein. Nah, kira-kira nanti banyak ada Arundhati Roy, seorang sastrawan tapi juga seorang aktivis perempuan. Ini keren-keren, tapi dia di sebelah kanan. Tadi itu ada aktivis perempuan yang individual goals. Ada aktivis perempuan, no, it's not merely about individual goals. It's all about collective goals. Perjuangan kami bukan hanya tentang kami ingin sama seperti laki-laki, tapi perjuangan kami adalah perjuangan untuk kebersamaan, collective goals, untuk manusia itu sendiri. Jadi kami tidak ingin sama seperti laki-laki, kami tidak ingin menjadi seperti laki-laki, atau kami ingin di atas laki-laki, tapi perjuangan kami adalah perjuangan kolektif. Nah, buat saya lebih tertarik sama yang di sebelah kanan sejarah ini, karena yang diperjuangkan sama dengan kita, kemanusiaan, ketidakadilan, penindasan. Nah, salah satu tokohnya yang kalau kita mau belajar ini, nah tambah satu lagi deh, Arundhati Roy.
Dia punya novel sangat terkenal, pernah diterjemahkan dalam Gramedia atau apa, The God of Small Things. Pernah ada yang baca namanya? Nah, nanti baca-baca nih. Makanya keren-keren. Ini pernah nulis Take It Personally. Jadi dia menganggap kapitalisme, globalisasi buat saya, I will take it personally. Saya anggap itu masalah pribadi. Karena buat saya banyak sekali yang menjadi korban dari kapitalisme dan globalisasi itu sendiri. Kata Anita Levy, pendiri The Body Shop. Lalu ada orang seperti Naomi Klein, ini tulisannya banyak sekali, bukunya keren-keren. Ada Fences and Windows, ada No Logo, yang buku terakhirnya Climate Change and Capitalism. Buat dia, apa yang disebut dengan perubahan iklim dan pemanasan global, akar masalahnya tidak lain tidak bukan adalah kapitalisme, kerusakan hutan, ya kan? Kerusakan yang terjadi di laut, perubahan iklim dan lain sebagainya. Itu awalnya adalah ketamakan yang dimotori oleh kapitalisme. Nah, kira-kira ini keren-keren. Saya pengagum berat mereka. Saya baca bukunya, saya baca artikel mereka, dan yang paling keren mereka bikin gerakan sosial sama seperti kita lah, gerakan alternatif kayak gini. Kalau ada sekolah yang menyembuhkan, ada ruang kuliah yang menyembuhkan, mereka bikin kelas alternatif. Kalau ada ruang kelas yang tidak bisa menjawab masalah-masalah sosial, kehampaan spiritual, mereka bikin kelas alternatif. Seperti yang kita coba lakukan kecil-kecilan. Ya, orang-orang seperti ini. Nah, belajar seperti ini sekaligus juga membuka cakrawala teman-teman ya, untuk tahu siapa yang hidup di dunia ini dan mempromosikan apa. Mungkin bisa dibaca-baca, mulai di googling dulu, baca artikelnya, kalau sempat beli tulisannya, kalau nggak sempat di litgen.info bisa dapat bukunya gratis. Sisa kalau teman-teman capek baca lewat digital, bisa dicetak di cetakan yang sekarang biasa kan. Kalau di Jakarta di Kanu biasanya dicetak ya. Ini orang-orang lain. Nah, kembali ke tadi, buat orang seperti mereka, korban pertama dari pembangunan adalah perempuan. Korban pertama dari globalisasi adalah perempuan. Dan perempuan plus anak, kata mereka, adalah korban-korban pertama dari semua skema pembangunan dan globalisasi. Karena itu orang seperti ini paling getol mengadvokasi isu-isu pembangunan. Apa contohnya mereka menjadi korban? Ya, dalam praktek-praktek pertanian di India, upaya monokulturalisasi. Tahu nggak monokulturalisasi? Penyeragaman hampir semua urusan hidup. Kalau urusan pertanian ya pasti urusan pangan ya. Penyeragaman itu kemudian memiskinkan manusia, dan paling penting memiskinkan perempuan dan anak-anak. Mereka adalah korban terdepan dan korban langsung dari setiap skema pembangunan dan skema globalisasi, kata Vandanasi. McDonaldisasi, istilahnya Vandanasi, padatnya istilah yang agak keren. McDonaldisasi pangan membuat perempuan dan anak kehilangan lahan, kehilangan benih, kehilangan masa depan mereka. Karena yang terjadi bukan bukan family farming. Kita sedang belajar dulu filosofi ini ya, baru nanti kita belajar teknisnya. Family farming, tahu family farming? Kira-kira apa dalam benak teman-teman kita bicara ketika bicara family farming? Saya belum kenalan nih, kayaknya sebagian saya masih asing ya. Ini saya tahu, itu saya tahu, Mbak Esti. Selebihnya, mohon maaf, saya perlu merefresh ulang. Apakah kita pernah bertemu, pernah di kelas tertentu. Saya Herta, saya koordinator di LBHU, dosen di UPH, saking ya lupa, dosen di UPH dan bekerja di majalah The New Times, kerja redaktur pelaksana. Kamu siapa?
Iya, Prianta Abdillah. Siapa? Prianta Abdillah. Ada yang lain selain Prianta Abdillah? Dia mahasiswa di UIN Jakarta. Oke, good. Jurusan sastra Arab. Wah, bagus sekali. Panggilan siapa? Prianta. Prianta. Mas? Anwar? Dari Kota Malang. Oke. Win nggak? Dekat tuh. Dekat Win. Panggilannya Anwar ya? Ridho. Ridho. Iya. Dari Sekolah Tinggi Filsafat Sadra. Oke, good. Belajar filsafat apa yang di Islam. Islam. Good. Jadi udah, Mbak Esti, udah ya. Silakan Mbak Esti di refresh. Mungkin kamu sudah nikah sejak berapa bulan nikah? Mbak Esti dari Bandung. Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Sastra Inggris ya. Sip. Dan Ahmad Hamudi dari LSPN. LSPN. Jurusan Hubungan Jurusan Internasional. Hubungan Internasional. Good. Zeki dari UMN. Panggilan? Zeki. Nama panjangnya belum kenal sih ya. Panggilan Zeki. Iya. Tadi panggilannya Ahmad. Ahmad Yudhistira Sarabhana. Yudhis. Dari Bandung. Tiara dari Osmia. Tiana ya. Iya. Tiara ya. Vivi dari luar. Oke. Fikria dari IKES. IKES. Good. Terima kasih teman-teman. Balik lagi ke sini. Family farming itu adalah pertanian yang dikelola oleh orang Indonesia lah, yang dipunyai oleh orang Indonesia. Luasnya mungkin nggak sampai 1/4 hektar, ya, dikelola sendiri, atau 1 hektar atau 10 hektar, tapi dikelola oleh keluarga, dikelola oleh bagian dari masyarakat yang mereka kenali. Itu family farming. Pernah tahu nggak? Family farming ini punya lawan yang sangat serius. Namanya apa? Nah, kapitalis. Dalam bahasa teknisnya disebut corporate farming. Setiap kalian nih harus tahu studi-studi ini. Ntar kamu jadi dirjen, kamu jadi ini. Kalau nggak tahu studi pembangunan, lost. Padahal isu ini tentang manusia. Anak agama, anak komunikasi, anak bahasa, anak sastra. Ini mereka nih studinya macam-macam. Tapi mereka sama-sama menggemari, meminati isu pembangunan. Karena kenapa? Itu terkait dengan hidup orang. Corporate farming. Siapa sih corporate farming itu? Yang menurut Vandana Shiva atau Anita Roddick atau Naomi Klein atau Arundhati Roy mengancam kemanusiaan. Siapa yang kira-kira? Contoh paling nyatanya apa yang disebut corporate farming? Kalian ngerasa nggak ada ancaman terhadap hutan atau alam di Indonesia akibat corporate farming? Eksploitasi berlebihan itu. Wajahnya apa? Bentuknya? Bentuk pertaniannya apa? Kalau boleh tahu. Di kelas paralegal kita ada salah satu pengajar, dia direktur Sedane, jurnal Sedane, dia bilang kelas ini harus mahir mengendus ketidakadilan, kata dia. Sekarang saya ingin melatih juga, mungkin Mbak Esti masih pernah, karena dia ikut tuh, mahir mengendus ketidakadilan. Ada ketidakadilan di sini. Corporate farming itu ketidakadilannya ya? Atau wajahnya seperti apa? Sawit, pernah dengar? Itu kira-kira family farming atau corporate farming? Kenapa dia corporate farming? Ini keuntungannya untuk korporasi. Keuntungan itu korporasi dan kira-kira apa? Dasar inti kepemilikannya siapa? Orang kita semua atau segelintir, satu dua orang besar? Itu salah satu wajah dari corporate farming. Jagung, kalau pernah dengar, atau etanol kalau pernah dengar, karet pernah dengar. Ada banyak usaha pertanian yang dikelola oleh industri besar, melibatkan para rakyat di negeri antah berantah. Ada perusahaan besar bernama Monsanto kalau pernah dengar, ada perusahaan besar bernama Cargill kalau pernah dengar, dan lain sebagainya.